Tuhan buktikan bahwa Tuhan menyediakan. Di tahun ketiga awal ya, saya masih dapat beasiswa ya, tahun ketiga awal. Setengah tahun ketiga itu beasiswanya selesai. Tiba-tiba ada pengumuman dari pemerintah. Mereka bilang gini, adik-adik, karena kami tahu kalian punya kesulitan dalam melakukan pembelajaran di luar, kami menyediakan perpanjangan 6 bulan. Wah, luar biasa ya. 6 bulan kami, saya pikir lagi, Tuhan, kok cuma 6 bulan? Kenapa gak 1,5 tahun? Selesai kan semua masalah. Tapi suami saya bilang, udah 6 bulan juga jawaban Tuhan, ambil dulu gitu. Jadi kami ajukan perpanjangan beasiswa 6 bulan. Puji Tuhan, perpanjangan beasiswa dipenuhi gitu ya. Jadi 3 tahun itu selesai dengan beasiswa. Nah, sekarang tahun terakhir terjadilah seperti yang saya takutkan. Saya pikir, aduh tahun ini selesai lah, perpanjangan kan nggak bisa diperpanjang lagi. Pemerintah kita nggak sekaya itu untuk bisa kasih perpanjangan lagi gitu. Jadi setahun terakhir gimana? Pusing saya putar otak. Gimana caranya tahun terakhir? Ini juga, aduh gimana ya? Ya udahlah kita apply beasiswa dari Jepang. Dan beasiswa dari Jepang itu susah. Kenapa? Saya harus nulis dalam bahasa kanji. Dalam bahasa kanji, kok Adi tahu deh. Bahasa kanji itu rumit gitu. Apalagi kanjinya Jepang itu sama dengan kanji Cina zaman dulu gitu. Jadi kalau yang di Cina sekarang itu cuma tinggal 5 coretan, di sana 13 coretan. Oke lah. Jadi dia lapor, Dr. Roni dipanggil sama kantor internasional di Jepang. Dia bilang gini, Roni-san, saya tahu bahwa beasiswa kamu udah habis tahun ini. Udah kamu apply. Ini ada beasiswa A, B, C, coba kamu apply dulu. Gitu. Mulai pusing, nggak ngerti bahasa Jepang, suruh nulis kanji. Gitu. Jadi sekali nulis itu coretannya bisa lebih dari 10, dicoret lagi, mana harus tulis tangan gitu. Luar biasa ya, nggak boleh kamu ketik gitu. Padahal orang Jepang sendiri dia ketik di komputer terus keluar kanjinya. Nah untuk lamar beasiswa nggak boleh, kamu harus nulis kanji gitu. Nulis apa? Tentang siapa kamu, rencana masa depanmu seperti apa, 10 tahun lagi kamu mau jadi apa, kamu mau bikin apa buat negaramu. Jadi ini sebenarnya bocoran, mau cari beasiswa pasti nanti ditanya begitu ya. Jadi dia apply beasiswa pertama di-apply yang kecil aja lah, yang cukup buat kita sewa rumah. Jadi dia apply beasiswa, ditolak. Terus dipanggil lagi sama kantor internasionalnya. Roni, ini ada lagi beasiswa, lamar katanya. Dia mau apply, lamar lagi. Seperti dugaan karena tulisannya amburadul, ditolak lagi, gitu ya, ditolak lagi. Nah, kemudian ketiga, tiba-tiba dia bilang, Roni, ini ada beasiswa, bagus banget katanya. Ini beasiswa terbesar di Jepang saat itu, katanya. Cuma kamu tuh harus nulis kanji, itu yang pertama. Kedua, setiap bulan kamu harus nulis laporan bulanan dalam bahasa Jepang. Wah, bayangkan. Kita langsung pusing. Sepanjang sejarah di universitas kami itu cuma satu yang dapat, orang Indonesia, gitu ya. Cuma satu yang dapat orang Indonesia. Dan dia bilang gini, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Itu kakak kelas kami baru 1 tahun di atas kelas ini nggak mungkin kita bisa dapat lagi. Tapi ya sudah, kita harus mencoba dan melangkah dengan iman. Jadi dia tulis semuanya, kemudian dia masukin dan puji Tuhan, dia bisa dapat beasiswa. Nah, kalau menurut logika di kampus kami waktu itu di Burma, dia bilang gini, kalau suami dapat biasanya istri nggak boleh dapat, gitu ya. Jadi kalau suaminya dapat, istrinya nggak boleh dapat, gitu. Jadi nikahnya nanti aja, gitu, kalau mau berangkat berdua ke sana. Jadi saya pikir wah begitu mah saya pasti nggak akan dapat karena suami saya udah dapat beasiswa gede dari sini. Saya pasti nggak akan dapat gitu. Udah males apply-nya juga. Tapi setiap kali ada beasiswa, Roni itu punya iman yang besar ya. Saya suruh apply gitu. Jadi saya nulis tuh ada 8 aplikasi beasiswa, nulis kanji gitu ya. Dan semuanya puji Tuhan tidak keterima. Nggak keterima. Jadi saya bilang, sudahlah males gitu. Sampai akhirnya saya dipanggil sama sensei bilang gini, Hanasan saya tuh kasihan lihat kamu katanya. Kamu biasanya punya beasiswa 2, ngidupin anak 1 katanya, ngidupin anak kecil. Sekarang kamu gak dapat beasiswa. Ya udah, kamu bantu-bantu dia, kamu nyuci-nyuci, kamu beberes, kamu buang sampah, saya kasih uang sedikit sama kamu. Dikasih uang sedikit buat mereka, 2 juta. 2 juta emang di Jepang gak bisa beli apa-apa sih, tapi lumayan lah bisa buat makan diskusi 4 kali gitu ya.
dikasih uang segitu sama dia. Oke lah, saya merasa ya sudahlah Tuhan, udah malas lagi saya nge-apply beasiswa, imannya sudah cukup, saya pikir gitu, sudah selesai sampai di sini. Tiba-tiba Koroni itu dapat info dari satu perusahaan yang namanya Otsuka yang bikin Pocari Sweat ya. Suka minum Pocari Sweat di sini? Itu perusahaannya dermawan. Terus dia bilang gini, hari ini terakhir, beasiswa terakhir, karena waktu itu kami udah masuk ke tahun keempat. Semua beasiswa itu sudah keluar di bulan April. Semua beasiswa itu sudah keluar di bulan April. Dan anehnya beasiswa Otsuka itu keluarnya di bulan Mei. Gitu, aplikasinya. Saya udah males, sudah 8 kali nyoba loh, adik-adik nggak dapet. Gitu. Terus dia bilang, cobalah, kamu udah nyoba 8 kali. Apa sih susahnya nulis lagi sekali? Males nulis kanji, saya bilang gitu. Apalagi ini deskripsinya harus 100 kanji kalau nggak salah. Deskripsinya harus 100 kanji, saya udah males, gak akan dapet lah gitu. Udah coba A, B, C, D gak akan dapet gitu. Terus dia bilang, cobalah sekali ini, katanya gitu. Jadi saya bilang, ya sudah Tuhan, sekali ini ya, terakhir, dan udah gak ada lagi. Udah saya coba sekali ini. Jadi saya tulis untuk semua aplikasi, saya masukin, dan kali ini aplikasinya gak lewat universitas, aplikasinya langsung dikirim ke kantor headquarternya mereka di sana. Nah, tiba-tiba berapa hari kemudian saya dapat panggilan, saya diwawancara, saya panik langsung, udah gak ngarepin, diwawancara bahasa Jepang pula gitu. Saya nggak pintar bahasa Jepang aja, terus terang aja. Keluar harus diwawancara, jadi saya siapin sebisa-bisanya saya tanya sama teman saya minta aja di tata krama Jepang. Tata krama Jepang itu ribet banget lah. Yang masuk tuh harus keluar begini, harus tampak badan, keluar nggak boleh tampak punggung. Jadi keluar dari ruangan tuh harus mundur. Luar biasa lah. Tapi saya ikut prosesnya Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, kalau ini Tuhan sudah buka sampai di sini, saya jalani sampai selesai. Dan puji Tuhan adik-adik, dari semua aplikasi gitu ya, hanya dia dikasih jatah orang Cina sekian, orang Korea sekian, orang Malaysia sekian, cuma satu orang Indonesia yang diterima, yaitu saya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan bilang sama saya, nah kan, kalau kamu ikut rencana Tuhan, jangan pakai pikiranmu sendiri, jangan bergantung pada kekuatanmu sendiri, jangan bergantung pada manusia. Tuhan akan tunjukkan satu perkara yang luar biasa. Oke, slide terakhir. Jadi bagaimana agar iman kita bertumbuh? Satu, dengar firman Tuhan. Dua, praktekkan ini, gitu ya. Memang susah mempraktekkan iman itu karena kita melihat dari kacamata manusia. Nasional itu telepon ke Koroni, dia bilang gini, ini ada 5 orang batal, katanya. 5 orang yang sudah terima beasiswa, namanya sudah masuk, kontrak sudah batal, katanya. Terus dia bilang gini, tapi Unpad tuh nggak bisa balikin ke negara. Kalau itu dibalikin ke negara, itu duitnya nggak akan balik lagi ke Unpad, kata dia itu. Dari kembalikan ke negara nggak bisa dibalik lagi. Jadi pilihannya kami nggak mau balikin duit ke negara, kata dia. Jadi saya butuh 5 orang sukarelawan yang mau berangkat tahun ini, kata dia gitu. Waktu itu udah bulan Oktober, gitu ya. Waktu itu udah bulan Oktober. Oktober berarti waktunya tinggal November, Desember. Ngeplay visa berapa lama? Ada yang ngeplay visa pernah? Grace pernah ngeplay visa nggak? Berapa lama Grace? Lupa. Kalau di Jepang itu sekitar 8 minggu mulai bisa, 4-8 minggu. Saya itu bingung. itu udah bulan Oktober, suruh berangkat tahun itu. Berarti ini, kalau kamu mau dapat beasiswa berangkat tahun ini. Tahun ini itu berarti tinggal 2 bulan, tinggal 8 minggu. Keburu nggak ya untuk menyelesaikan surat-surat? Nah, kemudian Koroni itu imannya luar biasa besar. Dia bilang, kita harus berangkat, apapun yang terjadi kita harus berangkat. Terus saya bilang, gimana mau berangkat? Di Jepang itu mulai tahun ajaran bukan bulan Desember, bukan bulan Januari kayak di Singapura, tapi mulai tahun ajarannya itu bulan April, ya, bulan April. Jadi saya tuh berangkat, kalau akhir tahun itu saya berangkat, saya nggak punya status, betul ya? Pelajar bukan, gitu ya, pelajar bukan, pegawai juga bukan, gitu, nggak ada status aja waktu berangkat ke sana. Tapi dia bilang, ini langkah iman, mau berangkat atau tidak. Terus saya masih nggak percaya. Saya bilang gini, kalau kita berangkat sekarang, beasiswanya kan dihitung mulai saya berangkat. 3 tahun mulai saya berangkat. Kalau saya berangkat November, berarti beasiswanya akan berhenti di bulan November 3 tahun kemudian.
which is sekolah saya itu 4 tahun adik-adik. 4 tahun, saya berangkat 6 bulan sebelumnya gitu ya. Berarti saya butuh biaya itu berapa? Saya butuh biaya untuk 4,5 tahun. Dan sementara beasiswa yang dijanjikan untuk saya itu cuma 3 tahun. Berarti saya minus berapa tahun? 1,5 tahun nggak akan dapat beasiswa. Saya mikir dong, aduh kalau saya berangkat tapi 1,5 tahun terakhir saya makan apa ya? Pikiran gampang ya. Gak bisa minta mama-mama lagi. Karena sebulan di sana itu butuh biaya 20 juta untuk hidup saja, belum untuk bayar uang sekolah dan yang lain-lain. Tapi kemudian kami berdoa dan terus kami ambil keputusan untuk ya sudah, kalau Tuhan kasih, Tuhan akan cukupkan, gitu ya. Jadi saat itu kami ambil satu keputusan, berangkat ke sana. Nanti 1,5 tahun lagi gimana? Itu gimana Tuhan? Kalau Tuhan sudah kasih, Tuhan akan cukupkan. Itu aja yang kami buka. Singkat cerita, kami urus semuanya dan puji Tuhan memang kalau Tuhan buka jalan, Tuhan sediakan semuanya. Dalam waktu 4 minggu semua surat-surat keluar. Singkat cerita, kami berangkat ke sana bulan November tanggal 8, saya masih ingat 8 November saya berangkat tahun 2008. Saya berangkat ke sana. Oke, terus sampai di sana udah nggak percaya ya, kan namanya manusia. Tetap di pikiran tuh 1,5 tahun terakhir saya nggak dapat beasiswa. 1,5